Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelas PPS 1F kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai materi komunikasi formal. Perkenalkan, nama saya Dila Arfianti, NIM 2515231 kelas Perbankan Syariah 1F. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Asmara Wahyu Wijayanti dari kelas 1F dengan NIM 215231205. Perkenalkan, nama saya Latifah Syam Mujaid Al-Fauziah dengan NIM 215231209 dari kelas PBS 1F kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Aliska Naswa Fadila, NIM 215231222 dari kelas Perbankan Syariah 1F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nani Safitri, NIM 215231227 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah, kelas 1F. Dalam Riswandi 2009, istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris disebut communication, berasal dari bahasa Latin communicatus atau communicatio atau communicare yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama. Menurut Webster New Collegiate Dictionary, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antara individu dengan individu lain melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda, atau tingkah laku. Komunikasi formal adalah komunikasi yang didasarkan pada sistem dari organisasi, di mana komunikasi akan menunjukkan posisi seseorang dalam organisasi tersebut. Miftah Toha dalam Mazmur 2013 halaman 16 mengatakan, komunikasi formal adalah proses komunikasi yang mengikuti jalur hubungan formal yang memiliki susunan atau struktur organisasi. Komunikasi formal terjadi dalam struktur organisasi formal dan terdapat pola-pola hubungan formal. Jadi, dapat dikatakan komunikasi formal terdapat pola tingkah laku yang relatif stabil dan berubah sangat lamban. Mulyana 2001 halaman 85. Ciri-ciri komunikasi formal. Ciri-ciri komunikasi formal terdiri dari: yang pertama, arus komunikasi ke bawah lebih banyak daripada arus komunikasi ke atas, yang berarti prakarsa mengadakan komunikasi lebih banyak dari atas atau dari pimpinan. Yang kedua, tujuan dilaksanakannya komunikasi terkait dengan kepentingan dinas atau manajemen. Yang ketiga, cara penyampaian pesan komunikasi formal lebih banyak tertulis daripada cara penyampaian pesan melalui lisan. Yang keempat, komunikasi formal lebih sering disampaikan dalam pertemuan resmi. Dan yang terakhir, pada umumnya, komunikasi formal dilaksanakan untuk urusan kantor. Fungsi komunikasi formal. Yang pertama, untuk berkomunikasi antara bawahan dengan atasan di dalam perusahaan. Yang kedua, komunikasi formal digunakan saat pertemuan resmi dan saat meeting berlangsung. Yang ketiga, komunikasi formal digunakan perusahaan
untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan lain. Yang keempat, komunikasi formal digunakan untuk percakapan antara murid dengan guru. Yang kelima, komunikasi formal bukan hanya terletak pada tata bahasa yang baku, tapi juga terdapat pada interaksi secara vertikal, bisa seperti atasan dengan bawahan, pemimpin dengan anggota, tua dengan muda, dan lain sebagainya. Fungsi komunikasi formal menurut Liliwari adalah komunikasi formal memungkinkan anggota dapat mengurangi atau menekan waktu yang akan terbuang atau kejenuhan produksi, meminimalisir ketidaktentuan operasi pekerjaan, termasuk tumpang tindihnya tugas dan fungsi, serta pembaharuan menyeluruh yang berdampak pada efektivitas dan efisiensi. Jenis komunikasi formal. Terdapat 3 jenis komunikasi formal dalam organisasi, yaitu yang pertama, komunikasi horizontal, merupakan bentuk komunikasi mendatar di mana pertukaran pesan dilakukan oleh dua pihak yang mempunyai kedudukan sama ataupun jabatan selevel dalam suatu organisasi. Menurut draft pada tahun 2003, komunikasi bentuk ini selain berguna untuk mengkoordinasikan aktivitas, juga diperlukan untuk menghemat waktu sehingga mempercepat tindakan. Yang kedua, komunikasi diagonal, merupakan komunikasi yang berlangsung dari satu pihak kepada pihak lain dalam posisi yang berbeda. Komunikasi ini digunakan oleh dua pihak yang mempunyai level berbeda, tetapi tidak mempunyai wewenang langsung kepada pihak lain. Komunikasi ini jarang digunakan di suatu organisasi, namun penting dalam situasi di mana anggota tidak dapat berkomunikasi secara efektif melalui saluran lain. Dan yang terakhir, komunikasi vertikal, merupakan komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahan dalam organisasi. Dalam lingkungan organisasi, komunikasi antara atasan dan bawahan menjadi kunci penting kelangsungan hidup suatu organisasi. Bahkan, menurut Stoner dan Freeman pada tahun 1994, 2/3 dari komunikasi yang dilakukan dalam organisasi antara atasan dan bawahan berlangsung secara vertikal, sehingga peran komunikasi vertikal sangat penting dalam organisasi. Kelebihan atau kekurangan sistem komunikasi formal. Keuntungan utama sistem komunikasi formal adalah di bawah ini. 1. Meningkatkan efisiensi keseluruhan. Ini jenis komunikasi yang digunakan dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan sehingga meningkatkan efisiensi keseluruhan organisasi. 2. Catatan permanen. Salinan komunikasi formal selalu disimpan dalam file dan digunakan sebagai referensi. Akibatnya mudah untuk mencari salinannya jika perlu. 3. Pemeliharaan disiplin. Di bawah ini sistem komunikasi formal. Para pekerja diwajibkan untuk berhati-hati dengan tugas mereka sendiri. 4. Kemudahan kerjasama dan koordinasi. Kerjasama dan koordinasi sangat penting untuk menjalankan aktivitas bisnis dengan lancar. Komunikasi formal adalah bagian dari koordinasi, sehingga kegiatan terkoordinasi dapat dilakukan dengan baik dan mudah melalui komunikasi formal. 5. Gunakan sebagai referensi. Dokumen berkomunikasi formal dicatat oleh organisasi, jadi dokumen-dokumen yang terekam tersebut digunakan sebagai sumber pegawai. 6. Kemudahan pendelegasian wewenang. Otoritas didelegasikan oleh atasan kepada bawahan melalui bantuan komunikasi ini. 7. Bebas dari kesalahan. Karena komunikasi formal memiliki aturan dan regulasi yang jelas, jadi ada kemungkinan kecil terjadi kesalahan dalam bertukar informasi di dalam diri karyawan.
Kerugian dari komunikasi formal diberikan di bawah ini. 1. Pemborosan waktu. Manajemen tingkat atas berkomunikasi dengan karyawan mereka dengan mempertahankan dewan suksesi, bukan mengabaikan eksekutif atau tingkat manapun. 2. Tidak fleksibel. Biasanya komunikasi formal tidak fleksibel. Jika seseorang di luar saluran bermaksud untuk mengubah pandangannya, itu tidak mungkin. 3. Kurangnya inisiatif. Di bawah sistem komunikasi ini, setiap orang melakukan tugasnya dengan mengikuti sistem tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. 4. Sikap otoriter. Dalam sistem ini, pengirim adalah otoritas yang lebih tinggi dan penerima adalah staf yang lebih rendah. Umumnya, perintah atasan tidak bisa dilanggar. 5. Kurangnya keramahan. Dalam sistem komunikasi formal, staf bawahan secara ketat mengikuti perintah otoritas atasan, sehingga pelaksana pemerintah tidak menaati kewajibannya dengan baik. 6. Mahal. Dalam sistem ini, kebijakan dan aturan organisasi ditaati dengan benar. Kadang-kadang ini menciptakan situasi krusial dan itu adalah faktor waktu. Untuk ini, biaya sistem komunikasi formal lebih tinggi daripada yang lain. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih karena telah menyaksikan materi yang kami sampaikan mengenai komunikasi formal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.